Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita terhadap pelajaran nahwu ya, ilmu tata bahasa Arab. Bentar, modulnya. Kita sudah belajar fi'il lazim sama fi'il muta'addi belum ya? Ada yang ingat? Belum Ustaz, belum. Lais ini lama Ustaz. Oh lama ya. Karena lupa. Kayaknya di kelas lain ini. Lais banget. Nah, mungkin Anda ingin memberikan sedikit faedah ya. Jadi kalau ditanya bahasa Arab, misalkan hal darusna hadza, apakah kita sudah mempelajari ini? Maka jawabannya pertama darusnahu, kalau kita sudah belajar ya, darusnahu, iya, kita telah mempelajarinya. Kalau bahasa Arab belum, nah, nanti jawabannya ada dua. Pertama, ma darusnahu. Ma darusnahu. Yang kedua, kalau teman-teman ingin menjawabnya dengan singkat, bisa mengatakan lama. Lama artinya belum, ya. Atau pengen fi'il mudhari' dengan versi yang agak lengkap. Lam nadrushu. Lam nadrushu. Jadi kalau pengen simple, lama. Cukup mengatakan lama. Tapi setelah kita bilang lama, itu boleh menghilangkan fi'il mudhari'nya. Kita bilang lama saja, belum. Jadi fi'il mudhari'nya kita hilangkan. Boleh seperti itu. Boleh juga kita munculkan fi'il mudhari'nya, kita katakan lam nadrushu atau lam nadrus. Jadi seperti itu ya. Ini sedikit faedah saja. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke fi'il lazim dan fi'il muta'addin. Nah, jadi teman-teman sekalian, barakallahu fikum, yang ada di depan kita sekarang adalah fi'il lazim dan fi'il muta'addin. Jadi fi'il itu kata kerja kalau kita tinjau dari objeknya itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama fi'il muta'addin, oh enggak apa-apa, fi'il lazim. Yang kedua fi'il muta'addin. Pertama fi'il lazim, kedua fi'il muta'addin. Tulisannya kecil ya. Ntar besar dulu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Apa sih fi'il lazim itu? Ya. Kata lazim itu dalam bahasa Arab ya bermakna lazim, wajib. Misalkan anak katakan ke Ustadz Royhan misalkan. Ustadz Royhan,
lazim, anta lazim an tadhhab ilal masjid. Artinya adalah kamu lazim, kamu wajib pergi ke masjid. Ya, itu lazim dalam segi penggunaannya. Tapi lazim di sini bukan seperti lazim yang bermakna wajib yang ana sampaikan tadi. Ya, kan dia dari segi penggunaan bisa bermakna wajib, bisa bermakna harus. Tapi fi'il lazim di sini bukan fi'il yang bermakna harus ya, bukan. Tapi dia punya ta'rif lain, punya definisi lain. Apa itu? Fi'il lazim, fi'il yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Ya, seperti itu. Jadi kata kerja ini dia tidak membutuhkan objek. Ya, tapi sebelum ke situ Anda pengen menjelaskan beberapa hal ya, biar lebih paham. Biar lebih paham. Bentar, Anda stop dulu screen-nya. Aku foto na tahu yuk dingin di. Biar lebih paham. Bentar kawan-kawan. Bukan layar yang lain. Karena ini penting ya. Karena bagi teman-teman yang belum pernah belajar Nahu ini agak kesulitan. Kita butuh layar lain. Agak lelet. Baik, kita ambil layarnya. Apa teman-teman ya, kita loncat ke layar lain dulu. Nah, ya seperti ini kawan-kawan. Jadi fi'il lazim itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dia berhenti di fa'il saja. Dia hanya berhenti di pelaku saja. Ya, perlu kita ketahui teman-teman sekalian bahwa yang namanya kata kerja itu selalu membutuhkan fa'il. Ana ulangi, ini kaidah dasar ya. Fi'il, kata kerja itu selalu membutuhkan fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Ya, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Di mana ada pekerjaan pasti ada pelakunya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ya, setiap pekerjaan, setiap fi'il selalu membutuhkan fa'il, membutuhkan pelaku. Makanya dalam kaidah bahasa Arab, setelah kata kerja pasti ada fa'il, pasti ada pelaku. Ya. Nah, di fi'il lazim ini dia hanya berhenti di fa'ilnya saja. Dia hanya membutuhkan pelaku saja, tidak membutuhkan objek. Sedangkan apa biasanya normalnya terdiri dari tiga ya. SPO ini dalam bahasa Indonesia SPO, subjek, predikat, objek. Subjek itu pelakunya, predikat itu pekerjaannya, objek itu ya objeknya gitu. Nah, kalau fi'il lazim dia hanya membutuhkan dua komponen saja kalau di bahasa Indonesia. Subjek dan predikat. Subjek itu fa'ilnya, pelakunya, predikat itu pekerjaannya. Itu dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab, setelah fiil harus ada fa'il. Setelah fiil harus ada pelaku. Kita kasih contoh, ya. Ini contoh fiil lazim ya. Misalkan
Jalasa Zaidun. Ya. Jalasa ini fi'il lazim. Fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Artinya dia hanya berhenti di SP saja, subjek, predikat. Ya, tidak ada objeknya. Dia hanya berhenti di fa'il, hanya berhenti di pelaku saja. Kalau kita di sini katakan jalasa itu kata kerja, artinya duduk. Zaidun ini pelakunya, fa'il, ya, fa'il pelakunya. Makanya jalasa ini dia fi'il lazim. Kenapa? Kok fi'il lazim, Ustadz? Karena dia fi'il yang tidak membutuhkan objek. Tidak ada objek di sini. Jalasa Zaidun sudah. Berbeda kalau kita katakan misalkan di sini berbeda ketika kita dapati kalimat yang kedua. Sami'a Zaidun ad-darsa. Kita katakan sami'a ini fi'il muta'addin. Kenapa? Karena dia membutuhkan objek. Ya, dia membutuhkan objek. Mana objeknya? Ad-darsa. Sami'a fi'ilnya artinya mendengar. Zaidun pelakunya fa'il. Ad-darsa objek. Ya. Jadi di sini ada fi'il sami'a, ada fa'il pelaku Zaidun, ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek maksudnya. Ada maf'ul bihnya yaitu ad-darsa. Ya. Kalau kita kembalikan ke konteks bahasa Indonesia apa namanya? SPO, ya. SPO, subjek, predikat, objek. Mana subjeknya? Pelakunya mana? Zaid. Predikatnya mana? Kata kerja sami'a. Objeknya mana? Objeknya ad-darsa, maf'ul bih. Jadi seperti itu. Sekarang kita bedakan kawan-kawan. Jalasa ini kita katakan dia fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, kalau kita terjemahkan, Zaid duduk. Zaid duduk. Apakah di situ ada objek? Nggak ada. Nggak ada objek di situ. Jalasa Zaidun. Ya. Bagaimana misalkan kalau kita tambahkan di sini alal kursi? Zaid duduk di atas kursi. Apakah di atas kursi ini bisa jadi objek? Tidak bisa. Iya. Kalau dalam bahasa Arab, objek itu bisa kita lihat kalau dia tidak didahului oleh huruf jar. Kalau di sini ada kan huruf jarnya? Alal kursi ada huruf jarnya. Apa itu huruf jarnya? Ala. Sehingga alal kursi itu tidak bisa kita katakan objek. Berarti jalasa ini fi'il lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan objek alias dia hanya butuh fi'il fa'il saja, ya. Adapun al-kursi ini namanya isim majrur, ya. Di sini ada huruf jar, ala huruf jar, al-kursi isim majrur. Dia bukanlah objek. Bukanlah objek, tapi sebagai pelengkap atau kata bantu dalam sebuah kalimat, ya. Berbeda dengan sami'a. Sami'a ini bahasa Indonesia juga mendengar itu sudah bisa kita deteksi bahwa mendengar ini pasti membutuhkan objek. Misalkan seorang guru mendengar hafalan santri, misalkan. Hafalan santri, seorang guru mendengar hafalan santri. Oh, berarti ya mendengar ini dia butuh objek. Apa objeknya? Hafalan santri. Begitu juga dalam bahasa Arab. Sami'a dia fi'il muta'addin. Kenapa fi'il muta'addin?
Karena dia membutuhkan objek. Mendengar itu butuh objek. Ya. Berbeda dengan jalasa tadi. Jalasa tidak butuh objek. Saya duduk kursi. Ya nggak pas kan? Dia pasti butuh 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 kata lain yang akan membantu dia. Saya duduk di atas kursi. Di atas kursi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, alal kursi ini tidak bisa kita hukumi objek. Karena apa? Karena ada huruf jar di situ. Ala, ini huruf jar. Ya, al-kursi tidak bisa kita hukumi sebagai objek. Nggak bisa kita katakan maf'ul bih. Berbeda dengan sami'a tadi. Ya, sami'a Zaidun ad-darsa. Sami'a fiilnya, kata kerja. Zaidun ini pelakunya. Ad-darsa objek. Ya. Jadi fiil kata kerja kaidah pertamanya itu selalu membutuhkan fa'il. Selalu membutuhkan pelaku. Jadi setiap ada pekerjaan pasti ada pelakunya. Pasti ada pelakunya, ya. Kemudian fiil tersebut bisa saja memiliki objek seperti fiil sami'a, bisa saja tidak membutuhkan objek seperti jalasa tadi. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita, ya. Jalasa fiil lazim, fiil yang tidak membutuhkan objek. Sami'a fiil muta'addin, dia membutuhkan objek atau membutuhkan maf'ulun bih, ya. Kalau dalam bahasa Arab, pelaku itu namanya fa'il, ya. Objek dalam bahasa Arab namanya maf'ulun bih, ya. Kalau di sini misalkan kita perhatikan kalimat yang pertama, jalasa Zaidun al kursi. Jalasa ini fi'il madin. Ya, fi'il madin ya. Dia bermakna lampau. Dia telah duduk. Zaidun ini kedudukannya sebagai fa'il, pelaku. Jadi Zaid inilah yang melakukan pekerjaan duduk, ya. Zaid inilah yang melakukan pekerjaan duduk. Kemudian sami'a Zaidun ad-darsa. Sami'a fi'il madin. Dia mengandung makna lampau. Zaidun ini pelaku, kedudukannya sebagai fa'il. Jadi Zaid inilah yang melakukan pekerjaan mendengar, ya. Ad-darsa ini objeknya, maf'ulun bih. Kalau kita gabung mendengar pelajaran, duduk di atas kursi. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, kita kembali lagi. Kita stop yang ini, kita kembali ke layar utama. Ya, kita kembali ke layar utama teman-teman ya. Nah, ya, jadi fi'il lazim sudah kita pelajari tadi, fi'il yang cukup dengan fa'ilnya saja tanpa memerlukan maf'ul bih, tanpa membutuhkan objek. Contohnya itu jalasa saya jelisu, duduk. Kemudian fi'il muta'addin. Fi'il muta'addin itu fi'il yang tidak cukup dengan fa'ilnya. Dia membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek. Fi'il muta'addid ini teman-teman sekalian, dia terbagi menjadi 3. Ya. Dia membutuhkan, ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 1 objek. Ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 2 objek. Ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 3 objek. Ya. Fi'il muta'addin yang membutuhkan 1 objek, ini contohnya seperti sami'a yasma'u, mendengar. Dia hanya membutuhkan 1 objek saja. 1 objek saja. Misalkan sami'a Zaidun ad-darsa. Ad-darsa ini objek. Ada berapa objeknya? 1 objek saja. Sami'a dia hanya membutuhkan 1 objek saja. Ya. Kemudian ada fi'il muta'addin lain yang membutuhkan 2 objek
atau dua maf'ul bih. Ya. Ketentuannya seperti apa? Fi'il yang asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Ya. Fi'il yang asal maf'ulnya mubtada dan khobar. Seperti zonna wa akhwatuha. Ya. Zonna wa akhwatuha itu banyak ya. Seperti hasiba, hasibayah, sabu. Kemudian ada ada khala, ya, zonantu, khiltu, hasibtu, ya. Ini semua bermakna menyangka, ya, menyangka. Zonna wa akhwatuha itu artinya adalah fiil atau kata kerja yang bermakna menyangka, ya, menyangka beserta saudarinya. Jadi zonna itu punya banyak kawan, dia punya punya banyak saudari. Di antaranya itu khiltu, hasibtu, ya, itu kawan-kawannya yang bermakna menyangka. Nah, zonantu saya menyangka. Dia membutuhkan dua objek. Contohnya, zonantu zaidan najihan. Aku telah menyangka Zaid itu sukses. Ya, Zaid itu sukses. Ada berapa maf'ul di sini? Ada berapa objek di sini? Ada dua. Pertama Zaidan, yang kedua najihan. Ya, ini fiil yang asalnya mubtada dan khobar. Ya, zonantu, khiltu, hasibtu. Ya. Kemudian yang kedua maf'ul yang bukan berasal dari mubtada dan khobar. Ya, seperti a'to yu'ti. Ya, a'to yu'ti ini disebutkan salah satunya saja ya. Sebenarnya masih banyak seperti kasa, yaksu, ya. Kemudian apa namanya? Mana hayam nahu, ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu maf'ul yang bukan berasal dari mubtada dan khobar. A'to yu'ti artinya memberikan, ya. Bisa juga kasa, kasa yaksu, ya. Artinya adalah memakaikan. Kemudian ada mana hayam nahu, ya, memberikan juga maknanya. Kemudian ada albasa yulbisu, ya, memberikan pakaian juga artinya. Ya, seperti itu. Contoh a'toyuti. Contohnya adalah a'toitu zaidan jawalan. Aku telah memberikan Zaid, aku telah memberikan Zaid eh, sebuah sebuah HP, ya. Di sini ada dua maf'ulnya, ada dua objek. Objek pertama Zaidan, objek kedua Jawalan, ya. Nanti insya Allah kita kembali ke layar sebelumnya ya, biar lebih jelas. Di sini Anda sampaikan secara umum dulu, nanti Anda berikan contoh yang lain insya Allah. Kemudian muta'ati dengan tiga maf'ul, fi'il yang membutuhkan tiga objek. Jadi dia butuh tiga maf'ul. Contohnya di sini anba'a yunbi'u. Itu artinya mengabari. Di sini juga penulis hanya menyebutkan satu. Bukan berarti yang lain tidak ada. Bukan berarti beliau menafikan yang lain. Tapi masih ada yang lain. Anba'a yunbi'u, ya. Haddatha yuhaddithu, a'lama yu'limu, ya. Artinya adalah mengabari. Artinya mengabari. Eh, Contohnya apa? Contohnya adalah anba'tu Zaidan. Anba'tu Zaidan eh, anba'tu Zaidan khabaron mufidan, ya. Aku telah memberitahu
Zaid, informasi itu bermanfaat. Ya, jadi ada 3 objek di sini. Pertama Zaidan, yang kedua khobaron, yang ketiga mufidan. Ya, seperti itu. Sekarang Ana berikan ini dulu. Oh, iya. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, kalau jalasa ini Ana tulis dulu di sini. Fi'il lazim ya. Nah, ini fi'il muta'addin. Fi'il muta'addin satu maf'ul ya. Fi'il muta'addin bimaf'ulin wahid. Ya. Ini fi'il muta'addin yang membutuhkan satu maf'ul saja, satu objek. Contohnya sami'a. Sami'a Zaidun ad-darsa. Mana objeknya di sini? Ad-darsa. Ad-darsa. Kemudian apa? Sekarang kita masuk ke fi'il muta'addin bimaf'ulaini. Kemudian yang kedua fi'il muta'addin yang membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Contohnya apa? Contohnya seperti zonantu. Zonantu ya, fiil zonantu yang asalnya mubtada dan khobar. Zonantu Zaidan najihan. Fiil zonantu ini dia fiil yang membutuhkan dua objek. Objek pertama apa? Zaidan. Objek yang kedua najihan. Ya. Zonantu Zaidan najihan. Aku mengira atau aku menyangka Zaid orang sukses. Ya. Kemudian kita berikan contoh lain yang bukan berasal dari mubtada dan khobar. Seperti a'o yu'ti. A'to itu Zaidan nukudan. Fi'il a'to ini membutuhkan dua objek juga. Tapi asalnya bukan mubtada dan khobar. Contohnya a'to itu Zaidan nukudan. Zaidan ini sebagai objek pertamanya, maf'ul pertama, nukudan sebagai maf'ul kedua. Ya, artinya aku telah memberikan Zaid uang. Zaidan
maf'ul pertama, objek pertama, nukudan, objek kedua. Ya. Masih ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 3 maf'ul sekaligus. Ya. Fi'il muta'addin yang membutuhkan 3 maf'ul sekaligus. Ya. Contoh fi'ilnya apa? Anba'a, mengabari. Contohnya adalah anba'tu Zaidan khobaron mufidan. Ya. Anba'a ini fi'il muta'addin, dia membutuhkan 3 objek. Anba'tu Zaidan khobaron mufidan, Zaidan sebagai maf'ul pertama, objek pertama, khobaron sebagai objek kedua, mufidan sebagai objek ketiga. Artinya aku telah menggabari Zaid informasi bermanfaat. Informasi bermanfaat, ya. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan kita malam hari ini itu berputar di fi'il lazim dan fi'il muta'addin. Kita katakan bahwa fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek, ya. Dia terhenti di fa'il saja, di pelaku saja, nggak ada objek di situ. Contoh fi'ilnya jalasa. Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa tidak membutuhkan objek. Kemudian fi'il muta'addin. Kalau fi'il muta'addin ini dia berbeda dengan kawannya. Dia butuh objek. Dia butuh objek. Contohnya sami'a, mendengar. Dia rumusnya SPO, subjek, predikat, objek. Saya mendengar kamu. Saya mendengar tilawah. Saya mendengar berita. Ada objeknya. Sami'a Zaidun ad-darsa. Sami'a ini kata kerjanya, Zaidun objeknya, pelakunya atau fa'il ad-darsa sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, fil muta'addin tadi sebagaimana yang telah ana jelaskan, dia terbagi jadi 3 macam. Ada fi'il muta'addin yang butuh 1 objek saja, seperti sami'a. Ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 2 objek. Ya, kalau asalnya mubtada dan khobar, contoh fi'ilnya itu zonantu atau zonna. Zonna ini fi'il yang bermakna menyangka atau mengira, dan kawan-kawannya seperti zonantu, khiltu, hasibtu. Nah, ini fi'il-fi'il yang bermakna menyangka itu membutuhkan 2 maf'ul, 2 objek. Asalnya mubtada dan khobar. Contoh, zonantu Zaidan najihan. Aku menyangka Zaid itu sukses. Kemudian ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 2 maf'ul tapi asalnya bukan mubtada dan khobar. Contohnya itu seperti a'to yu'ti, memberikan. Ya. Contoh, a'to itu Zaidan nukudan. Aku telah memberikan Zaidan uang. Kalau kita hilangkan fiilnya, kalau kita hilangkan fiil a'ta itu, Zaidan nukudan ini tidak bisa menjadi mubtada dan khobar. Zaidun nukudun, nggak bisa jadi mubtada dan khobar. Berbeda dengan fiil zonantu Zaidan najihan tadi. Kalau kita hilangkan fiilnya, kalau kita hilangkan zonantu, Zaidun najihun, akan jadi Zaidun najihun. Zaidun mubtada,
najihun sebagai khobarnya. Kemudian ada fi'il muta'addin yang membutuhkan 3 maf'ul sekaligus, yaitu anba'a. Anba'a yunbi'u, mengabari. Sebenarnya bukan hanya anba'a ya. Ada a'lama yu'limu, ada haddatsa yuhaddisu. Dia juga bermakna mengabari. Ya, membutuhkan 3 maf'ul. Ya, anba'tu Zaidan khabaron mufidan. Aku telah mengabari Zaid sebuah informasi yang bermanfaat, sebuah informasi yang bermanfaat. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Sekarang mungkin anak pengen nanya agar kawan-kawan di sana bisa menyimak dengan baik, bisa memahami dengan baik. Ustadz Abidin, hal pahim tak? Apakah antum paham Ustadz Abidin? Ustadz Abidin, apakah paham? Ustazah Putri, apakah paham? Insyaallah Ustaz. Masya Allah. Ustadz Imam Badrul, hal pahim tak? Paham Ustaz, insyaallah, insyaallah. Masya Allah. Ustadz Imam, apa itu fi'il lazim Ustadz? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Sahih. Contohnya apa Ustadz? Seperti jalasa Zaidun. Iya. Ala. Iya. Jalasa Zaidun alal kursi. Kalau ditanya apa contoh fi'il lazimnya? Apa contoh fi'il lazim? Cukup menyebutkan fi'ilnya saja. Apa contoh fi'il lazim? Jalasa. Ustadz Imam Badrul bisa memberikan contoh fi'il lazim yang lain. Ada nggak Ustadz Imam selain jalasa? Nah, Ustaz. Ja'a Ja'a. Ahsanta. Zaidun. Ja'a. Ya. Ja'a. Datang. Apakah di bahasa Indonesianya rumusnya SPO? Enggak. Zaid datang. Udah. Ya. Adapun yang lain itu hanya sebagai pelengkap saja. Baik. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Ustazah Reni. Tafadhali. Ya, hadirah Ustaz. Taib. Apa itu fi'il muta'addin, Ustazah? Apa itu fi'il Muta'addi muta'addin? fi'il yang Iya, fi'il muta'addin. Fi'il yang objek. membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Objek. Contoh fi'ilnya apa? Tadi jalasa Zaidun eh Ini jalasa fi'il sami'a lazim. Zaidun ad-darsa. Eh, eh, Sami'a Zaidun ad-dar. Ad-darsa. Iya. Kalau ditanya sebutkan contoh fi'il muta'addin yang membutuhkan satu maf'ul, jawabannya adalah sami'a. Sami'a, mendengar. Kalau disuruh bikin kalimat, sami'a Zaidun ad-darsa. Suaranya Baik. terputus Apakah Ustaz. ada contoh? Oh, terputus. Sekarang jelaskah? Apakah sekarang udah jelas? Sekarang udah jelaskah? Taib. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-an na'ti ila Ustaz Taufik. Ustaz Taufik, ahlan wa sahlan. Ustaz ada kaifa haluk? Alhamdulillah khair Ustaz. Masya Allah. Mumtaz. Hal fahimta? Paham? Alhamdulillah paham Ustaz. Mumtaz. Biar lebih paham anak tanya nih. Iya.
Coba sebutkan fiil kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul, dua objek. Dua objek. Itu fiil. Ntar dulu Ustaz. Dua objek ya Ustaz. Iya. Ini fiil muta'addi. Contoh fiil muta'addin yang membutuhkan dua objek Hmm. seperti zonna. Zona ya Ya, Ustaz. zonna wa akhwatuha. Zonna beserta saudari-saudarinya. Bisa Tuh. zonna, bisa khola, bisa hasiba. Contohnya zonantu zaidan najihan. Mana objeknya Ustadz? Zonantu zaidan najihan. Zona tuh Zaidan Najihan. Iya, mana objeknya? Ada berapa objeknya di situ? Objeknya ada dua. Mana objek pertamanya? eh Yaitu Najidan. Zaidan. Yang pertama. Zaidan. Ya. Yang kedua, Zaidan Najiha. najihan. Iya. Najih. Ya. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz Taufik. Min aina anta ya Ustaz? Min aina? Ya, Ustaz. Min aina anta? Min aina anta. Aduh, lupa yang kemarin. Ana min Depok. Min aina anta? Ana in Serang, Banten, Ustaz. Masya Allah. Ana min Banten. Banten. Ya. Ustaz. Ustaz. Syukron. Masya Allah. Mumtazah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-an na'ti ila Ustazah Lutfia. Tafaddali. Ustazah Lutfia hadirah. Ustazah Ihad, tafadhali. Fadilah Ustaz. Ustazah Ihad. Bersihin helm. Iya, dari tadi. Hadirah Ustaz. Ustazah Ihad. Ustazah Ihad. Tadi kan fi'il muta'addin Ya, ada yang membutuhkan 3 maf'ul, 3 objek. Coba Ustazah sebutkan apa saja fi'ilnya yang membutuhkan 3 objek itu. Anba'a. Anba'a, ya, ada juga. Anba'a Ustaz. Ya, anba'a artinya menginfokan. Ma'lam hadas. Nah, Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fiik. Apakah ada pertanyaan kawan-kawan sekalian? Ada yang perlu dijelaskan? Ya, selesai sudah pembahasan kita malam hari ini. Jadi berkaitan dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addin. Itu saja. Oh, fi'il ini tidak membutuhkan objek. Jadi dia itu rumusnya hanya subjek, predikat. Subjek, predikat. Udah. Kalau fi'il muta'addin, dia butuh objek. Jadi SPO nanti ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Ada kata kerja, ada pelaku, ada objek. Ya. Seperti itu. Sebenarnya tanpa kita mengetahui maknanya, kita bisa mendeteksi, oh ini fi'ilnya fi'il lazim, oh ini fi'ilnya muta'addin. Ya, dari tadi ya. Kalau ciri-cirinya kalau objek itu tidak didahului oleh huruf jar. Tidak ada huruf jar. Misalkan di sini sami'a Zaidun ad-darsa. Oh, di sini sami'a pasti fi'il muta'addid. Kok bisa? Karena di sini tidak ada huruf jar. Tidak ada di Zaidun, tidak ada di ad-darsa. Nggak ada huruf jar. Ya. Oh, berarti ini objek nih. Berarti dia fi'il muta'addid. Beda dengan ini tadi. Jalasa Zaidun alal kursi. Oh, ada harfu jar nih. Ala. Ala ini huruf jar nih. Karena dia huruf jar, berarti gak bisa jadi fi'il muta'addid. Oh, berarti jalasa ini fi'il lazim. Seperti itu. Ada pertanyaan?
Izin bertanya Ustadz, apa maksud khobar dan mubtada? Nah, khobar itu, khobar mubtada, kita jelaskan dari mubtada dulu ya. Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat. Contohnya, Zaidun, Zaidun naimun. Ya, Zaid itu sedang tidur. Nah, Zaid ini kan sebuah isim yang berada di awal kata. Di awal kalimat, afwan. Karena dia berada di awal kalimat, makanya dinamakan mubtada. Mubtada itu kan artinya di awal. Kalau khobar itu dia isim yang datang setelah mubtada itu. Jadi urutannya mubtada dulu, baru khobar. Khobar ini datangnya setelah mubtada. Dia didatangkan untuk menjelaskan makna mubtada tadi. Ya, seperti itu. Mubtada dan khobar itu apa Ustadz? Sudah tadi ya. Mubtada itu isim kata benda lah kurang lebih ya, yang berada di awal kalimat. Ya, dia berada di awal kalimat. Contohnya ana apa misalkan? Ana naimun. Saya sedang tidur. Ana sebagai mubtada. Kok bisa mubtada Ustaz? Karena dia isim yang berada di awal kalimat. Naimunnya sebagai khobar. Datang setelah mubtada dan menjelaskan maksud mubtada tersebut. Apa Ustaz, kalau fi'il tidur masuk fi'il lazim nggak? Tidur, fi'il lazim. Nama ya namu, tidur. Saya tidur. Apakah saya tidur ranjang? Enggak bisa. Saya tidur di atas ranjang. Maka di atas ini dalam bahasa Arab namanya huruf jar. Kalau ada huruf jar, kata kita apa tadi? Ya, kalau ada huruf jar berarti dia fi'il lazim. Seperti itu ya. Boleh teman-teman kalau pengen mendeteksi apakah dia fi'il lazim atau fi'il muta'addid, boleh ya, silakan tanyakan, silahkan bawakan fi'ilnya. Ustazah Aisyah, tunjuk tangan ya. Hamil soal Ustazah Aisyah. Tafadhali. Contohnya saya Contoh yang membutuhkan 3 maf'ul Ustadz. Selain anba'a itu apa lagi Ustadz? Ada haddasa, ada a'lama, ada haddasa yuhaddisu, a'lama yu'limu. Iya. Artinya mengabari ya. Nah Ustadz. Syukran Ustadz. Afwan. Apakah ada pertanyaan lagi? Maaf ya, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Hal min soalin akar? Apakah ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Jadi fungsi belajar nahwu itu adalah kan kita sudah belajar percakapan nih. Ya, 3 hari dalam 1 pekan kita belajar muhadasah. Nah, dengan belajar fi'il lazim dan fi'il muta'addin ini kita tahu, oh ternyata istaiqozo yastaiqizu yang kemarin ana hafal itu fi'il lazim. Kan istaiqozo yastaiqizu artinya bangun tidur. Oh, berarti saya bangun tidur nggak bisa dong, dia nggak butuh objek, berarti dia fi'il lazim. Contoh lain, aqra'ul Qur'an, qara'a yaqra'u, membaca. Oh, membaca ini berarti fi'il muta'addin, dia butuh objek. Nah, dia butuh objek. Baik, berarti dia fi'il muta'addin. Jadi itulah fungsi nahwu ya. Kita bisa tahu, kita bisa membedakan, oh ini fi'il lazim, oh ini fi'il muta'addin. Nanti memudahkan kita untuk melakukan terjemahan SPO atau SP saja. Seperti itu teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung saja ke sesi. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustazah.
Fi'il lazim cuma subjek sama predikat ya Ustaz. Ya, fi'il lazim itu Naam. dia rumusnya SP saja, subjek, predikat, ya, Iya. pelaku dan Ya, kata yang kerja. penambahan seperti ala itu Ustaz, huruf jar apa mesti ada syaratnya? Misalnya namu ala sarir atau namu aja? Nama ala sarir, misalkan nimtu ala sarir, nama Zaidun ala sarir. Sebenarnya nama Zaidun juga sudah cukup ya, Bu ya. Nama Zaidun juga sudah cukup. Kalau ala asarir itu hanya pelengkap saja, kata bantu. Makanya itu kan fungsi huruf. Huruf itu didatangkan untuk memberikan kata bantu, untuk memberikan bantuan pemahaman terhadap kalimat sebelumnya. Karena nama Zaidun itu sudah menjadi kalimat sempurna. Nama Zaidun, Zaidun telah tidur, itu sudah kalimat sempurna. Tidak ada ala sarir juga sudah bisa dipahami. Tapi kalau Ustazah pengen menambahkan ala sarir agar lebih dipahami, oh dia ini tidurnya bukan sembarangan di atas ranjang, bukan di atas batu, bukan di tengah jalan misalkan. Ya bisa, tapi hanya sebagai pelengkap saja. Tapi status nama tadi tetap fi'il lazim. Dia nggak butuh objek. Tidak bisa kita katakan Zaid tidur ranjang. Nggak bisa. Ada huruf jarnya. Iya, ada. Ustaz. Afwan. Seperti biasa kita dokumentasi. Dokumentasi teman-teman sekalian. Sebentar lagi Ramadan ya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesehatan ya, semangat untuk beribadah. Nanti kalau teman-teman ikut level selanjutnya, insya Allah belajarnya sekitar jam 8:30 ya. Setelah taraweh, insya Allah ya. Habis sholat taraweh langsung belajar bahasa Arab, masya Allah ya. Alangkah nikmatnya. Taib, seperti biasa dokumentasi dulu. Kita dokumentasi dulu. Wahid, isnan, salah, salasah, cekrek. Iya, insya Allah. Puasa tetap belajar Ustaz. Wah, belajar. Info yang Anda dapatkan dari admin seperti itu, belajarnya sekitar jam 8:30 ya. Tapi menyesuaikan lah ya. Insya Allah materinya nggak berat-berat, jadi teman-teman tetap semangat masuknya ya. Jadi meskipun nggak paham, insya Allah sudah diberikan pahala lah ya, hadir di majelis ilmu. Tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah tanya hari Sabtu. Sabtu Ahad libur kan seperti biasa, insya Allah Sabtu Ahad libur. Kecuali memang di hari tersebut tutornya berhalangan ya, seperti Ana ya. Biasanya ada aja halangan. Ngambil di hari Sabtu, ngambil di hari libur teman-teman. Afwan ya. Jadi pekan ini Ana juga ngambil waktu liburnya di hari Sabtu sekitar jam 1 siang. Insya Allah kita akan belajar muhadasah. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada teman-teman sekalian untuk belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa agama kita. Kalau bukan kita yang belajar bahasa Arab, siapa lagi ya? Karena orang-orang di luar sana mereka belajar bahasa Arab juga, seperti orang Korea. Mereka semangat sekali belajar bahasa Arab, tapi mereka belajar bahasa Arab bukan untuk paham agama, tapi untuk syarat masuk pekerjaan, sebagai syarat untuk masuk perusahaan ya. Jadi mereka tujuannya duniawi. Kita belajarnya untuk paham Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tentunya nilai pahalanya berbeda ya. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum wa hayakumullah jami'an, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Afwan.